Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Juniati. Dan saya Kopiatul Hasanah. Kami sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Megawati Sari Wibawa. Saya dari kelompok 1. Di sini saya sebagai editor atau pengedit video. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustina dari kelompok 1 dan di sini saya sebagai penulis naskah. Penyuluhan di desa. Kami di sini akan membawakan penyuluhan yang berjudul Pendidikan Seks pada Remaja. Terima kasih. Hari anak-anak buat penyuluhan pendidikan seksual pada remaja. Yuk, hayu. Sepertinya di situ ada perkumpulan remaja-remaja yang sedang bermain. Yaudah, kita situ aja yuk. Adik-adik. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Puskesmas Serang. Perkenalkan, nama saya Bidan Lucy Juniati. Dan saya Bidan Kopiatul. Kami di sini akan penyuluhan pendidikan seksual pada remaja. Jadi kalian pasti kan belum tahu itu seksual apa sih, pendidikan seksual pada remaja. Jadi kita akan menyuluhkan pendidikan seksual pada remaja. Sebelumnya saya akan bagikan brosurnya ya. Ini adik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendidikan seksual pada remaja. Jadi pendidikan seksual pada remaja itu adalah penyadaran ataupun pendidikan dan pemberian informasi masalah seksual. Pendidikan informasi yang diberikan pada pendidikan informasi yang diberikan tentang pengetahuan yang diberikan pada pendidikan informasi yang diberikan tentang pengetahuan fungsi organ reproduksi pada remaja. Jadi pada reproduksi pada remaja itu dapat menanamkan moral, etika, komitmen agama agar tidak terjadinya penyalahgunaan pada alat reproduksi pada remaja. Terus pada di usia dini kita harus memahami tentang pendidikan pada jadi kita di sini akan mengetahui tentang pendidikan seksual pada remaja. Jadi tujuannya itu akan dijelaskan oleh Lucy. Tujuan pendidikan seks pada remaja itu berbeda-beda setiap usia. Nah, pada balita itu tujuannya itu untuk memberitahu organ seksnya apa saja, terus fungsinya apa saja, dan bagaimana cara menjaganya. Dan kalau misalkan untuk kalian itu untuk mengetahui organ reproduksi dan untuk meningkatkan kesadaran akan organ reproduksi kalian agar tidak terjadi pelecehan seks. Biar ngejelasinnya juga enak. Terima kasih ya. Ya, di sini tuh ada tujuan dari pendidikan seks pada remaja. Nah, tujuannya itu berbeda-beda setiap usia. Nah, kalau misalkan untuk balita, tujuannya untuk memperkenalkan organ seksnya, terus berfungsi. Tujuan pendidikan seks pada remaja itu berbeda-beda setiap usia. Nah, kalau untuk balita itu tujuannya untuk memberitahu organ seks yang dipunyainya, berfungsi untuk apa, dan cara merawatnya seperti apa. Dan kalau untuk kalian itu untuk memberitahu organ reproduksi yang dipunya dan untuk meningkatkan kesadaran akan menjaga alat reproduksinya agar tidak terjadi pelecehan seksual dan menghindari dari penyakit menular seksual. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan alat reproduksi kita. Di sini itu kan ada namanya alat reproduksi. Itu di sini tuh di paling atas itu namanya mons pubis. Terus di sini juga ada namanya klitoris. Yang bagian luar itu namanya labia mayora, yang di dalam itu namanya labia minora. Terus di sini juga ada anus ataupun anal. Terus ada uretra. Ada lagi di sini juga di sini ada namanya episiotomi, itu robekan pada ibu hamil. Kemudian di sini ada satu lagi yang kurang, lubang vagina. Lubang vagina ada di sini ya. Terus ada yang ingin ditanyain adik-adik? Kakak mau nanya dong. Perkenalkan, nama saya Alvina Fahmawati. Di sini saya izin bertanya, kenapa sih pendidikan seks pada remaja itu sangat penting? Jadi mengapa pendidikan seks pada remaja itu sangat penting? Jadi agar kita tuh terlindungi dan menjaga alat reproduksi kita agar tidak terjadi orang mau niat jahat pada kita gitu, agar bisa menjaga alat reproduksi kita. Kita belajarnya itu dari mana aja ya kalau bisa tahu?
sumber belajarnya itu ada banyak banget. Sekarang kan modern ya, jadi bisa lewat internet, bisa tanya-tanya bidan seperti kita gitu. Kan banyak kasus ya, terus sih belakangan ini mah banyak kasus yang kekerasan pada seksual gitu, agar kita juga menjaga diri kita sendiri gitu. Kemudian saya akan menjelaskan dampak-dampaknya kalau misalkan kalian itu sebagai korban seksnya gitu tuh. Nah, di sini tuh ada penyakit-penyakitnya. Dapat dilihat ya di sini ya. Sini ada sifilis, ada gonorrhea, ada HIV atau AIDS, terus ada herpes dan ada kutil kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh pelecehan seksual. Nah, serem kan ya? Makanya adik-adik ini jangan melakukan hubungan seksual ya kalau belum nikah. Soalnya kan ini banyak dampaknya, terus bahaya juga buat kita semua. Di sini juga ada dampak psikologisnya loh, yaitu ada depresi, terus ada kecemasan kehamilan muda, terus habis itu ada kehamilan yang tidak diinginkan, habis itu si remajanya ini akan menyesal, terus akan merasa bersalah, terus habis itu yang kelima ada mempengaruhi karakter. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf, saya mau tanya, HIV itu apa sih ya, Mbak? HIV itu penyakit yang menyerang sistem imun dan disebabkan oleh virus AIDS. Gitu. Baik, makasih ya, Kak. Itu juga bukan dari pelecehan seksual juga, itu bisa jadi jarum suntik. Kalau kita saling berganti-gantian jarum suntik tato atau apa gitu juga bisa mengidap HIV ya. Obat HIV itu ada nggak ya? Sebelumnya sih obat HIV itu belum ada, tapi untuk pencegahnya mau udah ada, itu namanya obatnya ARV ya. Jadi sampai sekarang pun belum ada obat untuk menyembuhkan total HIV. Jadi makanya kalian tuh harus selalu jaga-jaga sama orang yang mengidap HIV, soalnya itu sangat berbahaya bagi kita semua. Baik, terima kasih, Kak. Ya, Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? sudah cukup Kak. Mungkin penyuluhan kita cukup Sampai di sini. Ya. Terima kasih atas waktu adik-adik semua. Mohon maaf telah mengganggunya ya. biasa. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya.